Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian masih tetap sehat dan selalu semangat. Mari kita lanjutkan pembelajaran matematika pada hari ini. Masih melanjutkan tentang materi yang kemarin, yaitu tentang operasi himpunan. Kemarin kalian telah mempelajari tentang operasi himpunan, gabungan, dan irisan. Nah, sekarang kita lanjutkan operasi himpunan berikutnya, yaitu tentang selisih himpunan. Selisih himpunan R dan P dituliskan dengan P dikurangi R. P dikurangi R adalah himpunan semua anggota P yang bukan menjadi anggota R. Perhatikan contohnya. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. S angka 1 sampai 7. Sedangkan P anggotanya 1, 3, 5, 7, R anggotanya 1, 2, 3, 4. Tentukan anggota P dikurangi R, yang B tentukan anggota R dikurangi P. Penyelesaiannya kita buat dulu diagramnya sesuai dengan perintah soal ya. Oke, seperti kemarin membuat diagram, S-nya di pojok kiri atas, kemudian lingkaran R, kemudian lingkaran P, berpotongan karena ada anggota yang sama. Kemudian anggota yang tengah dulu yang kita masukkan, anggota persekutuannya 1 dan 3. Kemudian himpunan P, himpunan R, masih sama seperti kemarin anak-anak. Anggota S yang belum ditulis adalah angka 6. Oke. Jadi P dikurangi R adalah anggota P semuanya tetapi yang tidak ada di R. Anggota P kan 1, 3, 5, 7. Yang tidak ada di R hanya angka 5 dan 7. Maka P dikurangi R 5, 7. Kemudian kalau R dikurangi P, bagaimana? Ya, R dikurangi P berarti semua anggota R yang tidak ada di P. Anggota R adalah 1, 2, 3, 4. Yang tidak ada di P hanya 2 dan 4. Maka R kurangi P 2, 4. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Yang keempat yaitu komplement himpunan. Komplement himpunan A ditulis dengan simbol A pangkat C atau kita katakan A komplement. A komplement adalah himpunan semua anggota semesta atau S yang bukan menjadi anggota A. Coba perhatikan contohnya. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. S 1, 2, sampai 7. Kemudian A 1, 3, 5, 7. Tentukan anggota himpunan A komplement. A komplement tadi ingat ya. Oke, penyelesaiannya kita lihat dulu gambar diagram Venn-nya. Seperti kemarin menggambarnya. Oke, karena ini hanya ada himpunan A, maka lingkarannya hanya ada 1. Kemudian anggota A dituliskan semuanya di dalam lingkaran. 1, 3, 5, dan 7. Anggota S yang belum ditulis angka 2 dan 4. Kemudian 6. Nah, sekarang kita lihat anggota A komplement berarti anggota S itu berarti semua yang ada di persegi panjang, tapi yang tidak ada di A, berarti yang di luar lingkaran A, yaitu angka 2, 4, dan 6. Itu yang disebut A komplement.
Jelas ya, sekarang operasi himpunan sudah jelas. Nah, sekarang anak-anak menyelesaikan masalah dengan operasi himpunan. Ini biasanya bentuknya seperti soal sehari-hari atau soal cerita. Yuk, perhatikan contoh berikut. Perhatikan contohnya. Oke. Jumlah siswa dalam suatu kelas ada 32. Jadi jumlah seluruh kelas itu ada 32 anak. Di antara siswa tersebut, yang suka pelajaran matematika ada 15. Dan yang suka pelajaran IPA ada 18 anak. Sedangkan yang suka dua-duanya, maksudnya suka dua-duanya itu dia suka matematika sekaligus suka IPA. Anak yang suka dua-duanya ada 5. Pertanyaannya, berapakah banyaknya siswa yang tidak suka dua-duanya? Untuk menyelesaikan soal cerita ini, kita bisa pakai bantuan diagram Venn. Anggaplah jumlah seluruh anak itu adalah semestanya. Kemudian yang 15 anak itu adalah himpunan matematika, yang 18 adalah himpunan IPA. Sehingga nanti ada 2 lingkaran. Nah, karena ini tidak menuliskan satu-satu, hanya jumlahnya saja, maka perhatikan gambarnya. S-nya masih tetap. Kemudian lingkarannya ada 2. Lingkarannya berpotongan. Kenapa kok berpotongan? Karena ada yang suka dua-duanya. Ada yang suka IPA sekaligus suka matematika. Nah, ini untuk lingkaran I, saya simpulkan I itu berarti untuk lingkaran yang suka IPA. Sedangkan yang M itu adalah untuk lingkaran yang anak suka matematika. Langkah pertama anak-anak yang harus kita isikan adalah yang persekutuannya dulu, yang tengah-tengah, yang sama. Yang suka dua-duanya ada berapa? Ya, ada 5. Maka 5 kita isikan di tengah. Tidak usah pakai noktah karena ini jumlah. Jumlahnya ada 5 anak yang suka dua-duanya. Kemudian langkah kedua, perhatikan. Di lingkaran M itu berarti anak yang suka matematika. Tadi yang suka matematika ada berapa? Ya, 15. Nah, 15 sudah ada 5, angka 5 di dalam lingkaran. Berarti kurangnya berapa? Ya, kurangnya berarti tinggal 10 lagi. Ditulis di mana? Nah, di sini. Jadi yang M itu 10 tambah 5, ada 15 sesuai dengan soal. Angka 10 dari mana tadi? Untuk catatan kalian, saya tuliskan di sini ya. Angka 10 tadi dari sini. Dari 15 yang suka matematika dikurangi 5. Kemudian sekarang yang lingkaran IPA. Yuk perhatikan yang sekarang IPA. Yang lingkaran IPA, yang suka IPA ada 18. 18 sudah ada angka 5 di tengah-tengah tadi. Berarti kurangnya berapa? 18 dikurang 5. 13 ditaruh di lingkaran I. Ingat 13 tadi dari mana? Tak tuliskan untuk catatan kalian. 13 dari 18 yang suka IPA dikurangi 5 yang tengah-tengah tadi yang suka dua-duanya. Nah, ini kalau angka yang sekarang, angka yang di dalam lingkaran M dan I ini, kalau kita jumlahkan hanya ada berapa itu? 10 ditambah 5 ditambah 13. Berarti hanya ada 28. Padahal tadi jumlah siswanya ada berapa? Jumlah siswanya tadi ada 32. Sekarang baru ada 28. Kurang berapa? Ya, kurang 4, maka ditaruh di luar lingkaran. Ingat untuk catatan kalian, 4 tadi dari mana? 4 tadi dari 32 dikurangi angka yang ada di lingkaran tadi. 10 tambah 5 tambah 13.
Oke, sekarang pertanyaannya, berapakah siswa yang tidak suka dua-duanya? Anak yang tidak suka IPA, anak yang tidak suka matematika, atau anak yang tidak suka dua-duanya, itu berarti yang di luar lingkaran M dan I. Berarti angka berapa? Ya, 4. Berarti jumlah siswa yang tidak suka dua-duanya adalah 4 anak. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Oke, coba kita cermati diagram Venn-nya ya. Oke, slide berikutnya coba. Oke, tadi kan diagram Venn-nya seperti ini. Kalau kita baca diagram Venn-nya ini anak-anak, artinya tadi yang 5 itu apa? Ya, yang 5 anak yang suka dua-duanya. Berarti dia suka matematika dan IPA sekaligus. Kemudian yang 10 tadi apa? Yang 10 tadi anak yang hanya suka matematika. Ingat, kalau ada kata-kata hanya berarti hanya yang di samping, yang dalam lingkaran M tapi yang di samping. Sedangkan angka 13 tadi adalah anak yang hanya suka IPA. Kalau yang suka IPA 5 tambah 13, tapi kalau kata-kata hanya suka IPA berarti hanya 13 saja. Oke. Yang 4 tadi apa? Yang 4 tadi adalah anak yang tidak suka dua-duanya, tidak suka IPA maupun tidak suka matematika. Bisa ya anak-anak membaca diagram Venn-nya? Oke. Oke, untuk memperjelas ini coba perhatikan latihan ini. Seperti biasa, kalian coba mengerjakan di kertas. Kemudian nanti hasilnya difoto, kalian upload di Google Classroom. Oke, cukup jelas ya anak-anak tugasnya? Nih tugasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.